Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salamah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sains Data Semester 2, NIM 057056183. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan untuk SQL dengan SAM sebagai tugas mata kuliah basis data. Langkah pertama untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui SAM control panel seperti pada video berikut. Pastikan modul service pada Apache dan MySQL aktif dan ditandai dengan berubahnya background text menjadi berwarna hijau. Terdapat dua cara mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Yang pertama, melalui tampilan phpMyAdmin seperti yang saya tampilkan sebagai berikut, atau menggunakan command prompt. Nah, pada praktikum ini saya akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan command prompt. Hal yang pertama dilakukan adalah masuk ke MySQL melalui command prompt. Saya arahkan cmd ke folder SAM MySQL bin. Lalu mengetikkan perintah MySQL uroot. Jika berhasil, akan muncul tampilan MariaDB monitor. Ini menandakan kita sudah terhubung ke server database, dan database dapat dilihat dengan perintah show database. Di sini, karena pada database sudah ada rumah sakit, maka kita hapus terlebih dahulu agar tidak tumpang tindih dengan database baru yang akan kita buat. Selanjutnya, saya membuat database dengan nama rumah sakit menggunakan perintah create database rumah sakit. Setelah itu, saya masuk ke database tersebut dengan perintah use rumah sakit. Database ini akan menjadi wadah untuk semua tabel yang kita buat. Kemudian saya membuat tabel sesuai dengan IRD. Ada 6 tabel yang dibuat. Pertama, administrator, kedua dokter, pasien, dokter admin, pasien admin, pasien dokter, dan daftar. Misalnya, tabel administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Saya gunakan ID admin sebagai primary key dengan auto increment agar nilainya bertambah otomatis setiap kali ada data baru. Hal yang sama dilakukan untuk setiap tabel, yaitu dengan memberikan ID dengan memberikan atributnya. Untuk tabel dokter admin, pasien dokter, dan daftar berfungsi sebagai tabel relasi untuk menghubungkan entitas utama. Setelah tabel selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan relasi antar tabel. Relasi ini penting agar data antar entitas saling terhubung sesuai IRD. Untuk menambahkan relasi, saya menggunakan perintah alter table dengan add constraint. Misalnya pada tabel dokter admin, saya tambahkan foreign key ID dokter yang mengacu ke tabel dokter, dan foreign key ID admin yang mengacu ke tabel administrator. Perintahnya adalah sebagai berikut. Kenapa kita menggunakan add constraint? Karena setiap relasi harus diberi nama constraint agar mudah dikenali dan dikelola. Nama constraint biasanya menggunakan format yang jelas, misalnya fk _dokter _admin _dokter, sehingga kita tahu relasi ini menghubungkan tabel dokter admin dengan tabel dokter.
Dengan cara ini, database akan menjaga integritas data. Artinya, kita tidak bisa memasukkan nilai ID dokter di tabel dokter admin jika nilai tersebut tidak ada di tabel dokter. Hal yang sama dilakukan untuk tabel pasien dokter dan tabel daftar. Kemudian, agar tabel tidak kosong, saya menambahkan data dummy menggunakan perintah insert into. Misalnya, saya memasukkan 2 administrator dengan nama Budi dengan waktu jaga shift pagi dan nama admin Ani waktu jaga shift malam. Saya juga menambahkan data untuk dokter yang isinya nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Ada 2 dokter yang saya masukkan. Kemudian untuk pasien, saya juga memasukkan 2 data yang berisi nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Data dummy ini berguna untuk menguji apakah relasi antar tabel berjalan dengan baik. Kemudian saya tampilkan tabel yang sudah dibuat sesuai entitas yang saya buat tadi, ada 6. Kemudian saya akan coba tampilkan untuk masing-masing entitas. Dengan perintah select from. Terlihat di layar tabel administrator, dokter pasien, dokter admin, dan daftar. Setelah itu saya akan menguji relasi antar tabel dengan query join. Misalnya saya ingin melihat pasien yang diperiksa oleh dokter tertentu. Maka saya gunakan query sebagai berikut. Hasilnya nanti akan menampilkan nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan juga resep. Dengan join, kita bisa menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus sesuai relasi yang sudah dibuat. Inilah alasan kenapa relasi dengan foreign key
sangat penting. Tanpa relasi, Curie join tidak akan bisa berjalan dengan benar. Selain pengujian dengan perintah join, saya juga mencoba perintah select bersyarat. Jadi saya ingin menampilkan nama pasien dan jenis kelamin, namun hanya nama pasien yang berasal dari jenis kelamin perempuan. Saya gunakan perintah sebagai berikut. Perintah where artinya untuk memanggil atribut yang diinginkan, data yang diinginkan. Nah, tampilannya sebagai berikut. Perintah select juga dapat berfungsi sebagai fungsi matematis. Di sini saya akan menghitung jumlah pasien Di sini saya akan menghitung jumlah pasien dengan perintah count. Demikianlah hasil praktikum yang telah saya lakukan untuk tugas 2. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.